Semua punya peluang. Peluang ini saya melihat lebih terlihat sekarang itu ada pada 03. Pilihlah pemimpin yang memahami masalah dan tahu menyelesaikan masalah. Nah, saya melihat seperti itu. Jadi Pak Amin punya peluang itu dan sepakat dengan program yang ditawarkan oleh Pak Amin, ya sama-sama kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PHTM, di mana Anda untuk hari ini? Saat ini apakah Anda masih terus disibukkan dengan segala macam pekerjaan-pekerjaan Anda, rutinitas Anda, mumpung akhir tahun tentunya Anda disibukkan dengan segala macam pekerjaan-pekerjaan Anda. Dan saya Rian kembali lagi hadir di PHTM untuk edisi hari ini di episode ke-23 tahun ke-5 edisi Kamis 7 November 2024. Dan untuk hari ini kita akan membahas masih seputar Pilkada Kota Banda Aceh. Dan ternyata pemirsa, pasca debat kandidat yang dilaksanakan di hari Rabu 30 Oktober 2024 dari 4 pasangan calon, ternyata pasangan Aminullah Isnaini Husdaini berada di posisi teratas. Nah, tema kita hari ini pasca debat pertama pasangan Aminullah Isnaini berada di posisi teratas, dan kita juga sudah menghadirkan narasumber kita. Ada Bapak Dr. Usman Lamreng MSI yang juga merupakan sebagai pengamat politik. Assalamualaikum Bang Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Posisi teratas ini Bang, bagaimana Bang tanggapannya? Pasca debat bahwa ternyata masyarakat sudah mulai meyakini bahwa ternyata pasangan Aminullah ini memang layak lah. Ini seperti apa tanggapan Anda? Jadi sebenarnya salah satu yang bisa mempengaruhi publik itu ya di antara yang lain adalah debat ya. Debat itu adalah menguji pemahaman calon wali kota. Artinya dia mampu menjelaskan ke publik baik itu visi dan misinya sampai ke programnya. Artinya dia memahami masalah dan tahu bagaimana menyelesaikan masalah, itu kan substansinya. Jadi kemudian dia mampu nggak dia menjelaskan itu. Jadi dalam debat itu bisa kita lihat bahwa dari keempat itu sebenarnya punya kemampuan, tapi saya melihat bahwa masih belum membumi visi yang mereka pahami, sehingga pada saat penjelasan ke publik itu ya tidak membumi. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat debat malam itu adalah dua pasangan calon yang sangat memahami konteks. Bisa jadi karena mereka baru siap menyelesaikan tugasnya di periode pertama, yaitu Cik Zainal dengan 03 Pak Amin. Mereka memahami masalah apa yang sebenarnya yang terjadi di kota dan apa masalah, dan mereka tahu bagaimana solusinya. Cuma persoalannya mereka kemarin itu kan terkendala dengan pandemi. Ya, pandemi ini kan selama 2 tahun ini menguras energi kita, menguras psikologi kita, dan di situ juga menguras berbagai kebijakan, termasuk masalah anggaran. Refocusing itu yang sehingga program-program yang dicetuskan berhenti dia untuk menyelesaikan pandemi itu, karena itu dianggap bagian dari darurat. Ini salah satu yang kemudian menurut saya malam itu Pak Amin lebih dominan, dia memahami, apalagi kolaborasi dengan wakilnya. Kita tidak melihat misalnya di 01, ya kan, di 02, kemudian di 04 mewarnai seperti di 03. Misalnya Bang Isnaini kan sebagai wakil wali kota. Bang Isnaini, beliau saya melihat sangat tenang, kemudian dia mampu memberikan dan berkontribusi menjelaskan ke publik. Artinya dia memahami masalah dan tahu bagaimana strategi untuk menyelesaikan masalah. Berarti bukan hanya dominan di pasangan 03 ini bukan hanya dominan Pak Amin tentunya ya. Iya. Kolaborasi yang bagus tentunya. Ya itu salah satu bagian dari kolaborasi kan. Juga publik itu melihat kan. Dia tidak hanya melihat bagaimana visinya, tapi kemudian bagaimana para kandidat ini atau calon ini bisa menjelaskan dengan baik dan tahu apa solusinya. Bukan berarti 01, 04 tidak baik programnya ya. Tapi kalau saya melihat program-program yang dicetuskan memang hampir mirip.
Ya, tapi cara menjelaskan ke publik itu karena dia pengalaman mungkin pada saat sebelumnya tahu masalah dan dia ini solusinya. Saya melihat seperti itu. Baik, Bang Usman, Kota Banda Aceh menurut data yang kita himpun di tahun 2022 jumlah masyarakat, jumlah jiwa, jumlah penduduk di Kota Banda Aceh 255.000 sekian. Itu jiwa dan ada 75.114 kakak. Nah, menurut Anda dari tahun 2022 apakah Pak Amin layak nih dengan jumlah yang banyak, yang majemuk? Menurut Anda seperti apa? Apakah ke depan memang kalau kita berbicara mampu tadi dalam pasca debat ternyata memang Pak Amin unggul. Nah, untuk ke depannya bagaimana dengan jumlah yang banyak dan ya bermacam-macam? Kalau kita lihat kondisi masyarakat Kota Banda Aceh, ya pada umumnya adalah pemilih rasional. Ya kan, pemilih rasional ya kalkulasinya karena ada milenial, kemudian juga ada para pegawai negeri yang dominan dan juga ada para dosen dan sebagainya. Tapi kemudian juga ada kalkulasi yang lain ya, masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah ini ada nelayan ya kan. Kemudian ada buruh dan sebagainya. Ini juga lebih pada pemilih tradisional. Dia melihat sosoknya. Melihat sosok kemudian yang selama ini mungkin pernah berkomunikasi, kemudian pernah memberikan bantuan, itu juga salah satu bagian dari pemilih. Karena ini kan lebih kepada kedekatan, ada hubungan saudara dan sebagainya. Nah, dari kalkulasi itu, saya melihat semua punya peluang. Tapi kemudian peluang ini saya melihat lebih terlihat sekarang, itu ada pada 03. Oke. Ya. Karena yang dia berangkat dari program yang ditawarkan. Program yang ditawarkan ini kan ada kalkulasinya ke bidang apa yang dia ingin kembangkan. Saya melihat program yang ada beberapa program misalnya selain bantuan-bantuan sosial. Karena masyarakat Banda Aceh ini kan kalau kita lihat dari hasil statistik survei BPS ya kan sekitar 5% masyarakat miskinnya. Dan artinya bahwa masyarakat yang mampu dia di atas 75%. Dari 5% berarti, mohon maaf, dari 5% berarti sangat mudah Pak Amin untuk merubah. Sangat mudah untuk kemiskinan tentunya. sangat mudah sebenarnya program-program yang dia cetuskan kan. Tapi kemudian dia ada sektor lain yang ingin dia kembangkan. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Ya, karena kita ini kan potensi besar sebenarnya kalau dikembangkan. Dan saya pernah wawancara beliau dalam pengembangan sektor pariwisata ini. Artinya dia berencana bahwa kalau dia terpilih, dia sampaikan ke saya, dia akan melakukan kolaborasi. Ini kan Banda Aceh ini sebagai ibu kota provinsi. Betul. Yang kemudian ada daerah lain sebagai penyangga Aceh Besar dan Sabang. Nah, untuk pengembangan sektor pariwisata, ini potensi ketiga daerah itu untuk dilakukan kolaborasi, untuk membuat satu set plan yang baik, yang kemudian menghasilkan PAD yang sama-sama. Saya melihat kalau ini terjadi, ini juga akan membuka lapangan kerja sebenarnya. Ya, membuka lapangan kerja, baik itu di sektor jasa, apakah perhotelan, transportasi, sampai ke tukang beca, atau sampai ke UMKM. Nah ini yang saya lihat, kemudian saya juga pernah baca dari visi yang sudah dibuat oleh mereka. Ini juga salah satu, dan ini sebenarnya peluang besar, tapi kemudian kembali kepada tim suksesnya dalam menghidupkan mesin politik di bawah. Ya, mesin politik ini ya tentu dia harus bekerja keras untuk berkontribusi memberikan kampanye politik ya, dalam arti program-program kerja yang ditawarkan oleh pasangan 03. Saya melihat seperti itu. Oke, baik Bang Usman. Dan tentunya Anda pemirsa, dalam pasca debat kemarin ada banyak sekali tentunya pemaparan program-program disampaikan oleh Pak Amin, dan seperti yang disampaikan oleh Bang Usman tadi juga merupakan salah satunya sektor pariwisata. Nah, akan berencana membangun atau juga melaksanakan kolaborasi dengan Aceh Besar, misalnya dengan Kota Sabang. Nah, berbicara masalah kemampuan, apakah menurut Anda, Bang Usman, Pak Amin itu melanjutkan periode yang lalu atau harus berinovasi dengan program-program baru? Ini seperti apa? Keberhasilan sudah berhasil di periode yang lalu. Nah, sekarang melanjutkan keberhasilan atau
membuat program-program baru, inovasi-inovasi baru untuk bisa tetap terus memakmurkan masyarakat Kota Banda Aceh. Ini seperti apa, Bang? Yang paling penting adalah program yang dicetuskan oleh wali kota ini, ya dia harus keterhubungan dengan program-program di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, ya kan? Ada APBA dan APBN. Malah tidak hanya itu, bisa mendorong yang namanya program strategis nasional, kan PSN. Jadi kalau dilihat dalam kepemimpinan Pak Amin, memang ya banyak juga yang belum selesai pekerjaan yang dia pada masa pemerintahannya 2017-2022 kemarin. Apalagi dengan masa-masa pandemi itu kan juga masih banyak program yang belum terimplementasi. Ya tentu dia ingin melanjutkan program-program yang kemudian belum selesai. Misalnya program di Kota Banda Aceh sebenarnya ini kan berkelanjutan ya. Ya masa Pak Mawardi kan, masa Pak Amin ini kan terus berkelanjutan ya. Misalnya pasar itu kan berkelanjutan dan itu memang harus diselesaikan dan kemudian harus direlokasi. Mau nggak mau kan harus direlokasi karena sudah dibangun kan nggak mungkin terbengkalai karena akan berkasus. Jadi sebenarnya ini kan include dia keterhubungan semua program masa lalu, masa kini dan masa depan. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya merumuskan sebuah program masa lalu yang kemudian bisa digunakan masa kini, yang kemudian juga masih bisa dikembangkan pada masa depan. Artinya kolaborasi ini sebenarnya bukan melihat dalam kelemahan misalnya 5 tahun ini, padahal juga ada keterhubungan masa lalu. Iya. Nah, ini kan hari ini kan mencari celah sebenarnya. Jadi padahal cukup yakin ya untuk bisa melanjutkan pembangunan ini ya Bang ya? Ya semua ketika mereka ingin mencalonkan diri kan punya kemampuan, punya strategi, itu pasti. Apalagi kemudian nanti kan dia punya tenaga ahli, punya SKPA atau SKPD yang kemudian yang membantunya. Yang kemudian itu juga kembali bagaimana dia melakukan reformasi birokrasi, ya, melakukan reformasi birokrasi, penempatan orang-orang yang cakap, ya, bukan orang-orang yang punya hubungan kekeluargaan, tapi punya konsep, punya kemampuan dan punya strategi untuk melanjutkan program-program yang dicetuskan. Oke, berbicara dengan hubungan dengan provinsi dan pusat misalnya, atau bahkan dengan internasional, termasuk tadi sektor pariwisata. Nah, apa yang Anda usulkan kepada pasangan Aminullah dan juga Isnaini ini, Bang, untuk pembangunan Kota Banda Aceh khususnya? Strategi seperti apa yang mungkin bisa Anda berikan atau Anda kasih masukan terhadap? Saya melihat di sektor pariwisata ini kan punya keunggulan kita, ya. Sektor pariwisata ini bisa sektor wisata sejarah, wisata tsunami, wisata religi, ya, wisata alam, ya. Yang kemudian ini memang harus dilakukan secara bersama, karena kita tahu bahwa bandara itu kan miliknya Aceh Besar, yang kemudian orang datang ke Banda Aceh, ada hotel di Banda Aceh, kemudian ke Sabang. Nah, bagaimana mengkoneksi itu, ya kan? Pak Amin mampu untuk itu. Mengkoneksi itu kan bagaimana dia mengkolaborasi secara bersama. Artinya membangun komunikasi, membangun koordinasi. Tapi dan berdasarkan pengalaman lalu ternyata Amin mampu. Include-nya adalah melibatkan provinsi. Karena selama ini kan kita lihat program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah ini dengan provinsi sepertinya tidak ada koordinasi yang jelas sebenarnya, padahal dia punya keterhubungan ya. Karena dengan bantuan provinsi juga akan membantu daerah, kabupaten, kota untuk melanjutkan programnya, termasuk adalah program-program di pemerintah pusat. Karena di sini kan ada RPJP, RPJM yang kemudian dari pusat sampai ke daerah. Artinya ada program yang kemudian punya kesamaan atau program bersama. Bisa juga dilakukan oleh APBN yang kemudian dibantu oleh pemerintah daerah. Apakah itu misalnya pembebasan tanah dan sebagainya. Atau juga misalnya memastikan swasta berinvestasi di tempat kita. Memastikan itu kan ada jaminan keamanan, kepastian hukum, kemudian pelayanan. Yang paling penting itu adalah pelayanan. Pelayanan dalam memberikan izin, tidak ada pungli dan sebagainya. Itu yang kemudian para investor ini sebenarnya kan dia berinvestasi ke Banda Aceh atau ke Aceh dengan tujuan adalah mencari keuntungan. Kan dia mengeluarkan uang begitu besar, yang kemudian bagaimana dia bisa mendapatkan untung. Artinya bahwa ketika dia investasi di Aceh atau di Banda Aceh,
tentu dia ada kenyamanan. Itu yang pasti. Dan itu harus dijamin oleh pemerintah. Jadi pengembangan sektor pariwisata, salah satu yang harus dilakukan adalah infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar kita belum beres. Itu harus dibereskan. Baru kemudian nanti baru mengajak para investor dari sektor swasta dan sebagainya. Baik. Bagaimana dengan syariat Islam, Bang? Kalau saya lihat persoalan syariat Islam kita masih di dalam pikiran. Ya, siapapun wali kotanya masih di dalam pikiran, belum dalam perilaku. Terlalu susahkah atau seperti apa menurut Anda? Syariat Islam sebenarnya butuh keteladanan ya. Oke. Kita masih memaksakan dalam prosedur hukum. Sehingga orang melihat yang si A dihukum, yang si B tidak menghukum. Orang menilai seperti itu. Ini tidak adil. Iya. Jadi kalau ingin menerapkan syariat Islam adalah salah satunya keteladanan. Keteladanan para pemimpin sebenarnya. Nah ini tantangan sebenarnya. Tantangan siapapun yang kemudian nanti terpilih. Termasuk Pak Amin. Iya. Tantangannya tidak hanya bicara tentang konsep. Tidak hanya bicara gagasan. Tapi bicara bagaimana implementasi perilaku. Perilaku itu ya ada pada elit. Ada pada penguasa. Misalnya bicara bagaimana bentuk transparansi. Pelayanan publik dengan baik. Yang dengan prinsip nilai-nilai norma-norma Islam. Adakah itu? Bisa nggak itu dilakukan? Artinya ada pembenahan. Pembenahan dari pemangku kekuasaan sampai ke birokrasinya. Kita tidak hanya berangkat syariat Islam itu dalam penerapan hukum. Karena itu tidak akan pernah selesai. Rasulullah aja dia berdakwah dengan keteladanan ya. Ya kan? Rasulullah itu dikenal Al-Amin ya. Orang yang paling jujur. Orang yang dipercaya. Kita bisa nggak seperti itu? Apa yang kita ucapkan itu ya benar kan, adanya. Nah, ini sebuah tantangan kalau menurut saya kan. Siapapun wali kota, termasuk Pak Amin kalau beliau terpilih, ini tantangan besar dalam penerapan Islam. Bukan melihat syariat Islam pada simbol, ya. Tidak hanya sebatas memakai jilbab. Bagaimana membangun sebenarnya hati menjadi Islam. Dari pikiran itu melahirkan perilaku. Nah, ini yang belum ada kita. Semua berkeinginan Islam kafah, tapi perilakunya tidak kafah. Korupsi jalan, ya kan itu yang menjadi masalah. Nah ini menurut saya seperti itu. Baik. Dan tentunya buat Anda, para pemirsa PTM yang saat ini mungkin sedang menikmati secangkir kopi, ya, atau juga mungkin sambil menikmati makanan kuliner khas Aceh, saya tanya lagi nih ke Bang Usman. Nah, masyarakat di Kota Banda Aceh khususnya, apakah itu warga Banda Aceh, berdomisili Banda Aceh, atau yang sedang berkunjung atau sedang mencari nafkah di Kota Banda Aceh. Nah, kita berbicara masalah pembangunan, Bang. Ya, mungkin saat ini masyarakat termasuk pemirsa PTM sudah menikmati lah Kota Banda Aceh, bisa ngopi kapan saja, bisa makan kapan saja. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa 5% angka kemiskinan di Kota Banda Aceh. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah konsep seperti apa pembangunan ekonomi yang menurut Anda layak dijalankan oleh pasangan Pak Amin dan juga Pak Isna ini. Sama-sama kita ketahui latar belakang Pak Amin juga seorang ekonom, tokoh ekonomi syariat ya. Dan ini seperti apa? Apakah memang tadi harus sesuai dengan syariat kah? Atau bagaimana sih konsep yang Anda tawarkan kepada Pak Amin atau yang Anda informasikan kepada Pak Amin bahwa pembangunan harus seperti ini, ekonominya harus seperti ini seperti apa? Yang pertama adalah ini kan kita belum beres Kota Banda Aceh ini di penataan kota, kalau menurut saya itu belum beres. Artinya ada spot-spot yang kemudian ini bangunan apa yang bisa dibangun, ini bagaimana bentuknya, itu kan sebenarnya harus ada sebuah tujuan, peraturan. Artinya kalau misalnya membangun warung kopi misalnya, kan sehari ini kan saya melihat warung kopi semerautan ya, di mana-mana ada warung kopi. Yang sebenarnya kan harus ditata, harus ada penataan. Kemudian termasuk adalah pembangunan gedung-gedung baru. Yang kemudian saya juga masih melihat masih melanggar hukum ya, melanggar aturan, tapi keluar IMB-nya. Ya, yang seharusnya harus dipikirkan misalnya kalau ada gedung baru parkirnya bagaimana, tidak sembarang parkir di jalan, itu kan juga mengganggu orang lain. Nah itu juga harus bagian dari membereskan penataan, juga keindahan kota, termasuk adalah ruang publik. Hari ini kita masih sangat sedikit ruang publik.
hutan kota dan sebagainya sebagai tempat refreshing masyarakat. Ini juga harus diperbanyak. Cuma kalau bangunan-bangunan besar itu tidak memungkinkan lagi karena kota Banda Aceh ini kan sangat kecil ya, kecuali dia membangun kolaborasi dengan Aceh besar. Nanti kan ada bagi hasil, PAD-nya meningkat dan sebagainya. Itu tergantung bagaimana mereka melakukan komunikasi. Tapi kalau masih mementingkan ego daerah, ego sektoral, ya itu juga tidak akan berarti. Artinya pembangunannya hanya berkutat di situ. Padahal pembangunan itu kan harus dilebarkan. Ya. Artinya perluasan pembangunan itu juga salah satu bagian menambah pendapatan masyarakat. Artinya akan hidup ekonomi masyarakat. Sektor-sektor ekonomi itu hidup, artinya akan daya beli masyarakat juga akan dapat. Kemudian juga membuka lapangan kerja. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota, termasuk adalah pemerintah kabupaten di Aceh besar. Ini peluang ini harus dimanfaatkan. Kenapa di daerah lain bisa dilakukan kolaborasi bersama, misalnya di Jakarta, ya kan? Di Jakarta itu buang sampahnya ke Bekasi misalnya atau ke Bogor, tapi ada kompensasi, ya kan? Nah, kenapa kita nggak seperti itu? Artinya membangun itu harus ada salah satu kebersamaan, sehingga orang yang bekerja di Banda Aceh ada yang tinggal di Aceh besar, yang bekerja di Aceh besar ada tinggal di Banda Aceh, atau sebaliknya. Dan ini harus dipikirkan dengan baik. Penataan kota itu menjadi sebuah keharusan. Karena parkir pun kita masih sembarangan. Ya. Penertiban itu tanpa dibarengi dengan pembangunan parkir yang jelas, yang baik, yang bagus, itu susah. Ya. Hari ini kan banyak kita lihat ya penegakan disiplin jangan parkir di tengah jalan, tapi parkirnya nggak dibenah, kan sama aja. Nah ini juga penting. Dan sebenarnya kalau dikelola dengan baik akan menambah pendapatan daerah. Untuk yang terakhir ini Bang, kalau kita berbicara masalah pembangunan tadi sudah, pendidikan bagaimana ini Bang? Karena juga Banda Aceh termasuk kota pendidikan juga, dan mungkin adanya universitas-universitas yang ada di Banda Aceh itu banyak sekali mendatangkan mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar ingin bersekolah di Banda Aceh. Nah, pendidikan seperti apa yang harus dibuat atau yang harus dilaksanakan oleh Pak Amin dan juga Pak Isnaini dalam melanjutkan program ini seperti apa menurut Anda? Pendidikan ya pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya, karena itu menjadi wilayahnya kota dan kabupaten. Ini sebenarnya kalau menurut saya, apalagi kita ini daerah kekhususan, artinya ada diberi ruang kepada kita untuk merumuskan yang namanya pendidikan syariah. Seharusnya ada sebuah kurikulum yang berbasis Islam tapi modern. Artinya kan mengidentifikasi lulusannya apa, kebutuhan Pemda itu apa, kebutuhan Pemko itu apa, kebutuhan Pemprov itu apa. Kan harus dimulai dari TK ya. Jadi ada sebuah kurikulum yang kemudian kurikulum itu Islami tapi modern. Maknanya bahwa sumber daya yang disiapkan itu dengan konteks masa kini. Konteks masa kini kan ya, digitalisasi. Nah, bagaimana membangun nilai-nilai Islam tapi berbasis teknologi. Artinya sumber daya yang diciptakan dari sampai TK sampai ke SMP itu mereka mampu menggunakan alat-alat teknologi. Karena itu yang menjadi sebuah persaingan hari ini, sehingga akan menaikkan grade kita yang hari ini ya pendidikan Aceh itu kan di bawah daerah-daerah yang lain. Dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah sekarang. Saya tidak melihat melahirkan sebuah kurikulum yang berbasis Islam tapi modern. Yang terlihat di hari ini muatan-muatan lokal itu lebih pada penguatan agama. Padahal penguatan agama ada di TPA, ada di balai-balai pengajian. Penambahan jam itu lebih pada penguatan agama. Padahal ada penguatan lokal yang sesuai masa kini yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Jadi saya melihat seperti itu. Artinya lembaga-lembaga yang punya kewenangan itu yang seharusnya berperan untuk melahirkan sebuah standar pendidikan yang jelas. Artinya tidak mengabaikan
pendidikan pemerintah pusat yang sudah dirumuskan, tapi ini bagian dari kolaborasi sesuai dengan sumber daya alam kita yang dibutuhkan. Hari ini misalnya banyak siswa kita yang vokasi misalnya, yang di SMK, tapi kemudian setelah selesai sekolah di tingkat SMK itu, tapi dia nggak tahu melanjutkan kemana. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan lapangan kerja. Nah ini juga harus dipikir oleh pemerintah termasuk Pemko. Jadi penguatan sumber daya itu bukan hanya bicara pendidikan saja, tapi bagaimana membuka peluang. Peluang itu kan sesuai dengan kebutuhan Pemda, kebutuhan Pemko. Harus dibarengi, tidak hanya bicara selesai sekolah, dia masuk PNS. Tidak hanya, tapi bagaimana mereka selesai sekolah, tapi kemudian ada kreativitas yang bisa dikembangkan melalui teknologi. Itu menurut saya. Kalau itu dilakukan, kemudian kalau itu dicetuskan, itu akan menjadi sebuah perubahan dalam pendidikan kita, tidak monoton seperti hari ini. Dari yang Anda sampaikan dari awal tadi, berarti masyarakat sudah harus merasa yakin bahwa ternyata Pak Amin mampu bisa menjalankan itu semua. Ini seperti apa, Pak? Ya saya merasa seperti itu ya, dengan pengalaman dia yang masa-masa pemerintahannya. Artinya dia ingin melanjutkan. Karena ada terhalang dengan persoalan pandemi itu sebuah bencana alam yang hari itu kita di mana-mana menjadi ketakutan ya, keluar aja nggak bisa. Ya saya melihat seperti itu. Jadi Pak Amin punya peluang itu, dan kalau menurut saya ya kalau mau ingin sepakat dengan program yang ditawarkan oleh Pak Amin ya sama-sama kita pilih. Baik. Terakhir Bang, apa saran Anda atau apa tanggapan Anda atau apa pendapat Anda kepada masyarakat di rumah terhadap kepemimpinan yang akan datang harus seperti apa ini? Kalau menurut saya, pilihlah pemimpin yang memahami masalah dan tahu menyelesaikan masalah. Dan kemudian saya juga berharap bahwa pilihlah pemimpin bukan karena dibayar atau money politik ya, tapi pilihlah pemimpin yang benar-benar membawa harapan dari kita, dari Anda sebagai pemilih ya, dari harapan kita yang sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan keinginan kita. Kita lihat dari calon-calon itu sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan harapan-harapan kita, pilih. Bukan kita memilih mereka karena dibayar. Itu akan menyebabkan kerugian yang besar buat kita 5 tahun ke depan. Ketika kita ambil 5 tahun ke depan, kita tidak ada kebijakan untuk kepentingan kita. Begitu. Baik, terima kasih Bang Usman, dan tentunya buat Anda, para pemirsa, Anda sudah mendengarkan informasi juga inspirasi dari Bang Usman Lambreng. Semoga saja bisa menambah lagi informasi-informasi baru tentang pilihan pada saat 27 November 2024 nanti. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Usman. Semoga saja bisa menjadi inspirasi untuk Anda dan pemirsa. Kita pamit untuk hari ini dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.